teman-teman semua. Suara aku kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Share screen aku apakah terlihat? Selamat malam semua teman-teman. Jadi di sini aku mohon maaf ya belum bisa on cam karena ada beberapa kendala. Jadi aku berhalangan untuk on cam. Sama kenalin, aku Liana. Aku dari Unpad. Di sini aku diamanahin untuk ngajar penalaran umum. Nah, malam ini kita bakalan bahas analitik kuantitatif. Aku ngejelasin ini pembahasan materinya sekalian kita bahas soal. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa langsung on-mic ya. Aman, aman? Aman, Kak, aman. Sebelum kita mulai kelas malam ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk soal pertama, ini langsung aku mulai ya. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4, perhatikan teks berikut. Oh ya, aku mau reminder juga kalau menjawab soal kayak gini, kuncinya itu ada di nomor 1. Kalau kita bisa jawab nomor 1, nomor 2, 3, dan 4 itu udah pasti kita bisa kerjain. Tapi kalau nomor 1-nya kita salah, nomor 2, 3, dan 4 itu besar kemungkinannya salah. Nah, 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Jadi di sini kita buat dulu. Ini rak ke-1. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Dibilang tuh totalnya ada 20 buku. Yang diketahui yang pertama, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Berarti ini buku fiksi ilmiah berjumlah 4. Karena raknya itu ada 4 dan total buku itu ada 20, maka rak pertama, rak kedua, rak ketiga, dan rak keempat itu masing-masing punya jumlah buku maksimumnya 5. Ini nih, rak 1 sampai 5 itu maksimalnya ada 5 buku. Lanjut ke info yang kedua, ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Berarti ada buku misteri. Ini buku misteri, ini buku misteri. Oke. Di sini dikasih info kalau buku misteri itu 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah. Karena buku fiksi ilmiah itu diketahui ada 4, berarti buku misteri totalnya ada 8. Ini sama dengan 2 dikali 4. Lanjut ke info yang nomor 3. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Oke, kita keep dulu 3 sama 4. Yang terakhir, tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku.
Nah, dari sini kan kita ada info juga kalau misalnya kita nih punya buku biografi. Berarti ada kemungkinan karena kita nggak tahu jumlah buku biografinya, berarti bisa aja buku biografinya di sini 4, buku biografinya 4. Di sini karena kita lihat buku misterinya itu jumlahnya 8, jadi kita taruh di sini ada 3, ini juga 3. Terus ini buku biografi. Ini untuk kemungkinan yang pertama, karena kita nggak tahu jumlah buku biografi total buku biografi. Kalau yang kedua, kemungkinannya dia ada ini kan tadi buku fiksi, ilmiahnya 4. Ini BM, MBM, BM. Ini bisa aja buku misteri yang di sini 3, yang di sini 2, ini 2. Kan 8. Terus ini bisa sisa buku biografi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman kah? Aman? Kayak dari penempatan bukunya di masing-masing rak itu. Jadi izin aku jelasin ulang ya. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Nih, masing-masing rak. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Makanya di rak nomor 3 sama 4 nih, buku misteri itu jumlahnya sama. Terus juga di akhir dia bilang, tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku. Udah pas nih, udah benar. Dari rak pertama, rak kedua, rak ketiga, sama rak keempat, dia punya 2 macam buku. Nah, kita lanjut ke soal pertama. Manakah dari berikut ini harus benar? Rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi ilmiah. Salah. Yang B, rak nomor 2 berisi tepat 1 biografi. Ini sesuai. Ini sesuai untuk maaf. Rak nomor 2 berisi tepat 1 biografi. Ini tidak sesuai karena di yang pertama sama yang kedua itu tuh sama-sama di rak keduanya nggak ada buku biografi. Nah, kalau yang C, rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Tidak ada. Berarti jawabannya yang benar yang C. Kalau yang D, rak nomor 3 berisi 5 buku biografi. Ini salah. Yang E, rak nomor 2 mengandung setidaknya 2 buku misteri. Ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Aman ya?
Lanjut ke soal nomor 2. Jika buku di rak nomor 1 dan rak nomor 4 digabungkan, maka harus benar bahwa kombinasi ini akan berisi, kita lihat rak nomor 1 sama rak nomor 4. Keduanya sama-sama punya buku misteri dan buku biografi. Jawabannya A, jumlah yang sama, buku misteri dan biografi. Kalau ini kita gabung, berarti buku biografinya ada 5, buku misterinya ada 4. Jumlahnya beda. Yang B, tepat satu buku fiksi ilmiah. Salah, karena ini ada di rak nomor 2. Yang C, semua biografi. Salah, karena di persyaratan yang tadi pun tidak ada rak yang hanya berisi satu jenis buku. Lanjut yang D, setengahnya buku misteri. Ini juga salah. Karena jumlahnya itu tuh nggak sama. Jadi nggak bisa kalau misalnya dia setengah-setengah. Setengah buku misteri, setengah buku biografi. Jadi itu salah. Yang E, lebih dari setengah adalah biografi. Ini benar. Jadi jawabannya yang E. Lanjut nomor 3. Semua hal berikut ini benar kecuali yang A. Rak nomor 2 tidak berisi biografi. Ini benar. Rak nomor 3 tidak terdapat fiksi ilmiah. Ini juga benar. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Ini salah. Karena dia kan ganjil juga ya, masing-masing rak. Jadi dia tuh salah juga kalau misalnya dibilang punya jumlah yang sama setiap buku. Karena pasti salah satunya ada yang 3, ada yang 2. Itu. Kalau yang D, rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Ini benar. Kayak di yang pernyataan kedua ini. Rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Ini juga benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu jawaban yang C. Lanjut kita ke nomor 4. Rak nomor 1 harus memiliki A, 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:2. Ini salah karena bisa ada kemungkinannya perbandingannya 4:1. Yang B, 2 jenis buku dalam rasio 4:1. Ini juga salah. Karena dia bisa aja 3:2. Yang C, 3 jenis buku yang berbeda dalam rasio 2:2:1. Ini juga salah. Karena cuma ada 2 jenis buku. Yang D, 4 buku misteri. Ini juga salah karena perbandingannya itu buku biografi yang 4, bukan buku misteri. Yang E, setidaknya ada 2 buku biografi. Nah, ini jawabannya berarti yang E. Nah, untuk soal nomor 1-4, apakah ada pertanyaan? Boleh dong reaksinya. Ya, berarti kalau ini udah aman ya. Oke, kita karena ada yang masih belum paham, aku ulang ya untuk yang nomor 4. Rak nomor 1 harus memiliki
Yang A, 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:2. Ini rak yang pertama, ini rak yang pertama. Ini salah karena dari dua contoh ini nih, dua rak ini, ada perbandingan 4:1. Ini kan 4:1. Ini 3:2. Jadi tuh dia nggak harus punya dia tuh nggak harus punya rasio 3:2. Tapi dia tuh bisa punya rasio 4:1. Gitu. Kalau yang B, 2 jenis buku dalam rasio 4:1. Nah, ini sama kayak yang pernyataan yang A. Kalau misalnya dia tuh bisa juga punya perbandingan rasionya 3:2. Jadi salah. Kalau yang C, 3 jenis buku yang berbeda dalam rasio 2:2:1. Nah, ini kan dari masing-masing rak itu cuma punya 2 jenis buku. Karena ini disebutnya 3 jenis buku, udah pasti dia salah. Terus yang D, 4 buku misteri di rak nomor 1. Ini juga nggak sesuai, karena di rak yang contoh pertama buku misterinya cuma 1. Di rak kedua buku misterinya 3. Dan dia nggak memenuhi, jadi dia salah. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang E. Setidaknya ada 2 buku biografi. Gimana Utin Musfira? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. A, B, C, D, dan E adalah 5 pekerja yang mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja. Ada 3 program yang diajukan para calon, yaitu program peningkatan keterampilan pekerja oleh A, B, dan C. 2. Program olahraga oleh B, C, dan D. 3. Program peningkatan kesejahteraan oleh D, E, dan A. Setiap warga hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut. 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan pekerja, 45 pekerja memilih program olahraga, 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan. Yang terakhir, jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program yang sama. Kayak gini kita buat kolom juga kayak tadi untuk memudahkan. Program penampilan keterampilan pekerja. Program peningkatan keterampilan pekerja. Ini ada A, B, C. Lanjut ada program olahraga. Ini B, C, D. Program peningkatan kesejahteraan oleh D, E, A. Hasil pemungutannya, 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan pekerja. Ini 60 orang, 45 pekerja memilih program olahraga. Ini 45. 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan. Ini berarti 90. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama. Berarti A, B, C itu masing-masing dapat suara 20. Dari sini si A dapat 20, B dapat 20, C dapat 20. Terus kalau dari yang ini, dia dapat 15, 15.
Ini dapat 15, ini dapat 15, dan si D dapat 15. Dari program yang ini, A dapat 30, E dapat 30, D dapat 30. Nah, ini kita totalin deh. Yang A ini berarti ada 50 suara, yang B ada 35, yang C ada 35 juga, D 45, nah yang E 30. Calon yang memilih suara terbanyak adalah yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Berarti kita lanjut ke soal nomor 6. Calon yang memperoleh suara tersedikit adalah ini B dan C. Berarti jawabannya yang B. Nomor 7. A dan B memiliki perbedaan perolehan suara sebesar, kita ketahui si A ini 50, B ini 35. Kalau perbedaan berarti dia selisih. Ini dikurang. Ini 5, ini 15. Jadi jawabannya yang C. Lanjut. Urutan dengan perolehan 3 suara terbanyak dimulai dari yang terbanyak adalah, berarti ini kan urutannya A, D, B, C, E. Ini juga berarti A, D, B. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 9. Jika ketua terpilih mengangkat ketua seksi olahraga dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga, maka yang menjadi ketua seksi olahraga adalah kan ketua terpilihnya itu si A. Terus dia bilang lagi nih, mengangkat ketua seksi olahraga dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga. Dari yang paling banyak ini kan yang kedua ada si D. Nah, kita lihat juga nih, si D ini ngajuin program olahraga atau enggak. Oh, ternyata si D ini ngajuin program olahraga. Berarti dia memenuhi. Maka yang menjadi ketua seksi olahraga adalah yang D. Lanjut nomor 10. Sebuah toko menjual 4 jenis roti, A, B, C, dan D. Setiap pembelian roti mendapat poin. Pembelian 1 roti mendapat 2 poin. Pembelian 2 roti 5 poin, kecuali roti A dan D 30 poin. 3 jenis roti 20 poin, dan 4 jenis roti 30 poin. Adi ingin membeli keempat jenis roti. Kombinasi pembelian seperti apakah yang memberikan poin paling banyak? Berarti kita di sini disuruh nyampurin kan jenis roti mana aja sih yang bisa menghasilkan poin paling banyak. Kita lihat dulu. Setiap roti mendapat poin. Pembelian 1 roti mendapat 2 poin. 2 roti 5 poin, kecuali roti A dan D 30 poin. 3 jenis roti 20 poin, dan 4 jenis roti 30 poin. Adi ingin membeli keempat jenis roti. Kita lihat yang A.
pembelian 4 roti secara bersamaan. Pembelian 1 rotinya dapat 2 poin. Karena dia beli 4 jenis roti bersamaan, sesuai sama yang ini nih, 4 jenis roti 30 poin. Berarti dia dapat 30 poin. Yang B, pembelian 3 roti dilanjutkan 1 roti. 3 jenis roti itu 20 poin, 1 roti itu 2 poin. Berarti ini 20 poin ditambah 2 poin. Sama dengan 22 poin. Yang C, pembelian roti A dan B dilanjutkan pembelian roti C dan D. Karena dibilang pembelian 2 roti itu 5 poin, berarti ini 5 poin untuk A dan B ditambah 5 poin untuk C dan D. Jadi ada 10 poin. Yang D, pembelian roti A dan C dilanjutkan pembelian roti B dan D. Berarti ini sama kayak di atas. 5 poin ditambah 5 poin sama dengan 10 poin. Terus yang E, pembelian roti A dan D dilanjutkan pembelian roti B dan C. Ini disebut kecuali roti A dan D 30 poin. Berarti A dan D ini 30 poin ditambah B dan C 5 poin. Totalnya 35 poin. Nah, kombinasi pembelian seperti apakah yang memberikan poin paling banyak? Dari opsi yang diberikan, kita dapat hasilnya yang E. Aman? Dari soal nomor 1 sampai 10, ada yang mau ditanya? Aman ya? Bentar ya, aku lanjut yang kedua. Oh iya, dari penjelasan aku tadi, nomor 1 sampai 10, udah cukup jelas belum? Oke, Erin bilang jelas. Yang lain? Karena yang tadi aman, ini bisa aku lanjut ke yang lanjut ya. Oke.
Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Toton mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. 1. Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy dan 2 kali nilai Kiki. Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy. 2 kali nilai Kiki. 2 kali nilai Kiki. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. Berarti Sinta sama dengan Kiki plus Poppy. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton, namun hanya sepertiga nilai Sinta. Poppy lebih besar dari Toton. Berarti ini Toton di sini. Sepertiga nilai Sinta. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang pasti bernilai genap adalah dari 3 pernyataan ini kan didapat datanya ini. Ini yang bagian Poppy itu bisa gini nih. Poppy-nya P, ini sepertiga S. Kedua ruas dikali 3. Ini coret, ini dikali 3. Jadi hasilnya nilai Sinta sama dengan 3 kali nilai Poppy. Nah, dari sini, jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang pasti bernilai genap. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. Karena nilai Sinta ini 3 kali P. Right. Gini. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang pasti bernilai genap adalah karena Ria sama dengan 2 kalinya nilai Kiki, karena dia itu 2, perkalian 2, dia itu udah pasti genap. Jadi nilai Ria itu udah pasti genap. Ria udah pasti genap. Terus ini kan kita bisa substitusi gini. Sinta sama dengan I plus P. Sinta itu dia nilainya 3P. Berarti ini 3P sama dengan I plus P. Kedua ruas dikurang P. Ini jadi coret. Ininya kurang P. Jadi ini hasilnya 2P sama dengan Q. Nah, ini sama ini sama-sama perkalian 2. Jadi dia udah pasti bernilai genap.
Jadi Kiki dan Ria. Ada yang mau ditanya nggak dari nomor 1 ini? Iya, penyelesaiannya tetap sama. Jadi, kalian lihat dulu informasi 1, 2, 3, terus kalian jabarin kayak gini. Habis itu nanti tinggal kalian substitusi ya dari pernyataan yang ini. Kita dapat substitusi yang ini. Ini juga bisa kita kali ruas dulu biar dia nggak jadi sepertiga. Gitu. Aman? Oke. Lanjut nomor 2. Urutan nama 5 siswa yang memiliki nilai tertinggi ke nilai terendah adalah nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy dan 2 kali nilai Kiki. Ini. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan, hasilnya sama dengan nilai Sinta. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Berarti kan ini Poppy lebih besar daripada Toton. Namun hanya sepertiga nilai Sinta. Berarti nilai Sinta itu lebih tinggi daripada nilai Poppy kan? Berarti sini. Sinta lebih besar daripada Poppy. Terus dikasih tahu kalau misalnya si Ria ini lebih tinggi daripada nilai Poppy dan 2 kali nilai Kiki. Berarti si Ria ini posisinya ada di ini Ria 2 kali dari nilai Sinta. Nah, ini kan kita nggak tahu ya Kiki sama Sinta itu berapa. Kita bisa pakai ini nih, yang tadi udah kita kerjain. Ini Sinta, ini Kiki. Si Sinta ini dibilang kalau misalnya dia tuh 3 kali nilai Poppy. Kiki 2 kali nilai Poppy. Berarti kalau kayak gini kan lebih besar ini kan perkalian 3 daripada perkalian 2. Berarti posisinya Ria, Sinta, Kiki. Aman? Oke. Aku lanjut ya. Hubungan antara nilai Poppy, Rian, dan Toton yang benar adalah A. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Ria. Ini benar. Sedangkan nilai Ria lebih rendah daripada nilai Poppy. Ini salah. Yang B. Nilai Ria lebih rendah. Nah, ini juga udah salah nih dari sini. Berarti kita eliminasi. Yang C. Nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Ini benar. Sedangkan nilai Ria lebih rendah. Ini juga salah. Eliminasi. Yang D. Nilai Ria lebih rendah. Ini juga salah. Nah, tinggal ya. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Poppy. Sedangkan nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Nah, dia udah sesuai.
Jadi jawabannya yang E. Dari soal nomor 1 sampai 3 aman? Oke, kita lanjut. Tiwi ingin membeli buku kimia, biologi, matematika, sejarah, dan ekonomi untuk semester baru. Di antara buku-buku tersebut, harga termurah adalah 10.000. Informasi lengkap harga buku-buku tersebut sebagai berikut. 1. Harga buku biologi setengah harga buku sejarah. Biologi setengah buku sejarah. Harga buku ekonomi dikurangi harga buku sejarah sama dengan harga buku matematika. Jadi ekonomi dikurangi sejarah. Harga buku ekonomi lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan dengan buku sejarah. Ekonomi sama dengan 3 kali lipat dari S, tetapi masih lebih murah dibanding buku kimia. Berarti ini lebih murah daripada kimia. Jika Tiwi harus membeli 2 buku dan uangnya hanya 30.000, maka buku-buku yang dapat dibeli Danu adalah yang bukan Danu nih. Tiwi. Nah, dari informasi yang tadi kan dikasih tahu kalau misalnya harga termurah itu 10.000. Nah, kita nih belum tahu yang 10.000 yang mana. Jadi kita ini dulu. Ini yang B, nilai buku biologi. Kan dia B sama dengan 12S. Kedua luas dikali 3 jadinya 2 buku biologi seharga 1 buku sejarah. Terus ini bisa kita substitusi ke nilai matematika. Berarti buku matematika itu harganya 3S dikurang S sama dengan 2 buku sejarah. Terus dibilang kalau yang E ini lebih rendah dari kimia. Kan berarti buku ini itu 3S, berarti buku kimia harganya lebih mahal daripada 3 kalinya buku sejarah. Berarti kalau dari informasi ini kita udah tahu nih kalau misalnya si buku kimia ini paling mahal. Berarti kita nyari yang terendah. Oh, gini deh. Ini biar mudah. Karena ini variabelnya S, terus ini S, berarti kita samain semuanya ke buku sejarah. Berarti harga buku biologi itu setengahnya sejarah, matematika tadi 2 kalinya buku sejarah, ekonomi 3 kalinya sejarah, kimia lebih mahal dari 3 kalinya buku sejarah, sama udah ya, ini 4 buku. Kimia, biologi, nah, berarti yang paling murah dari pengkalian ini nih, ini kan 3.
ini 3, ini 3, ini 2. Berarti yang paling murah yang setengah kan? Berarti bisa kita simpulin kalau misalnya buku biologi ini harganya 10.000. Nah, dari buku ini, kan dia tim ini cuma punya duit 30.000. Dikurang buku biologi yang dia beli 10.000, berarti sisa 20.000. Berarti ini kita eliminasi. Ekonomi sama sejarah. Ini bisa kita substitusi. 10.000 plus setengah S. 10 ruas dikali 2. Berarti ini 20.000 sama dengan sejarah. Nah, ini ketemu deh. Karena duitnya sisa 20.000 dan harga buku sejarah itu 20.000, berarti buku yang dapat dibeli oleh Tiwi yaitu buku biologi dan sejarah. Aman? Aman ya, berarti ya. Aku izin jelasin ulang. Jadi untuk soal ini tuh, kayak tadi juga, dari informasi yang dikasih, yaitu informasi 1, 2, 3, kita buat dulu, kita jabarin kayak gini. Terus untuk mempermudah, kita samain variabelnya. Yaitu kita ambil di S, di buku sejarah. Tuh, dari situ tinggal substitusi menyesuaikan sama yang diminta soal. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 5. Jika harga buku kimia setengah harga buku ekonomi, maka pernyataan yang salah. Ini berarti kimia sama dengan setengah harga ekonomi. Karena tadi kan kita dapat nilai harga buku sejarah itu 20.000 ya. Berarti ini kan harganya 3 dikali 20.000. Ini 60.000. Maka K sama dengan 160.000. Buku kimia harganya 30.000. Yang A. Buku ekonomi lebih mahal dari buku biologi. Ini benar. Harga buku matematika 2 kali lipat harga buku sejarah. Ini juga benar. Sesuai sebenarnya. Harga buku sejarah 1/4 harga buku kimia. Salah. Karena harga buku sejarah kan tadi 10.000. Dia tuh bukan 1/4-nya kimia. Karena kalau 30 dibagi 4 itu kan hasilnya dia nggak nyampe 10.000 ya. Iya. Jadi ini salah. Yang D, buku ekonomi lebih mahal dari buku kimia. Ini benar. Karena buku ekonominya 60.000, kimianya 30.000. Buku biologi adalah buku yang paling murah. Ini benar. Jadi jawabannya yang C. Aman? Oke, kita lanjut. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Buku yang paling mahal adalah buku matematika.
Ini kita jumlahin dulu. Tadi sejarah tuh 10.000, berarti matematika itu 20.000. Ini matematika 20.000. Kan yang paling mahal ekonomi. Ini salah. Buku sejarah lebih mahal dari buku kimia. Salah juga, karena sejarah 10.000, kimia lebih dari 30.000 malah. C. Buku ekonomi lebih murah dari buku matematika. Ekonomi tadi 60.000, matematika 20.000. Salah. Yang D. Buku biologi lebih murah dari buku ekonomi. Ini benar, karena buku biologi itu buku yang paling murah. Oh iya, sejarah 20.000. Maaf, keliru. Ini 40.000. Benar kan ya? Buku matematika lebih mahal dari buku kimia. Buku matematika 40.000, buku kimia tadi 30.000. Ini sama. Jadi jawabannya yang D. Aman nggak? Oke. Kita lanjut soal nomor 7. Urutan buku-buku yang harganya termurah hingga termahal. Tadi kan ada biologi. Lanjut. Biologi 10.000, sejarah 20.000. Sejarah, matematikanya 40.000. Berarti ini MTK. Ini kan 10, 20. Tadi MTK-nya 40. Kita lihat di opsinya. Ini udah pasti salah. Ini salah. Ini salah. Ini udah salah. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau buat kayak gini, untuk mempermudah, nggak usah diurutin semuanya. Kita bisa lihat depannya aja. Biologi, sejarah, matematika. Udah sesuai. Jadi jawabannya yang C. Aman? Oke. Ini sisa 3 nomor terakhir. Berapa tahun Adi, Betty, dan Yunus sebaya ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama? Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Tahun ini usia ayah 3 kali usia adik. Ayah 3 kali usia adik. Tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. Ibu Betty 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Berarti ya benar.
3 tahun yang lalu, perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Jadi kan usia Yunus perbandingan sama ayah Yunus sama dengan perbandingan ayah Adi sama adik. Tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Berarti dia usianya 60 tahun. Ini 60 tahun. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Nah, kita lihat kalau soal kayak ginian tuh kita harus bisa mensubstitusi variabel yang sama. Dari yang 3 kan dibilang 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Karena usia ayah Adi tahun ini tuh 3 kalinya Adi, terus kita di akhir dapet kalau misalnya tahun ini ayah Adi umurnya 60 tahun, berarti kan 60 sama dengan 3 kalinya Adi. Umur Adi berarti 60 dibagi 3. Adi sama dengan 20 tahun. Ayah 60, Adi 20. Perbandingannya 3:1. Ini 3 tahun lalu. Berarti perbandingan Yunus sama ayah Yunus tahun ini ditambah. Oh, karena ini kan berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu. Terus ini tuh udah dikasih tahu kalau misalnya Adi, Betty, dan Yunus itu sebaya. Terus dari ini, perbandingan ini, kan kita jadi tahu ya, kalau misalnya Adi tuh tahun ini 20 tahun. Karena yang bisa itu ditanya berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu, berarti kan Adi umur sekarang 20 tahun, berarti tahun lalunya 19 tahun. Jadi jawabannya yang D. Aman? Oke. Kita lanjut. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia termuda. Kita lihat dari yang B dulu. Tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. Karena usia Betty tadi 20, sama kayak Adi tahun ini, berarti Ibu Betty juga umurnya 60. Ayahnya berarti 60 ditambah 3. 3. Terus 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini.
3 tahun lalu. Sama sih. Perbandingannya 3:1 juga. Jadi yang paling muda tuh usia Yunus 3 tahun lalu. Oh iya, ini kan 3 tahun lalu. 3 tahun lalunya itu sama kayak ini ayah Adi. Berarti kan 3 tahun lalu umur Yunus tuh 20 tahun. 3 tahun lalu berarti Yunus nih 17 tahun. Berarti usia ayah Yunus 3 tahun yang lalu itu kan dia perbandingan 3:1 ya. Berarti 17 ini ayah Yunus. 17 dikali 3. 7 kali 3, 21, 51. Ini usia ayah Yunus 3 tahun lalu. Kalau tahun sekarang berarti ditambah 3, jadi usianya 54 tahun. Nah, urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia termuda. Berarti kan Yunus, Adi, baru Betty. Jadi jawabannya yang C. Aman? Kita lanjut soal nomor terakhir. Berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Masa kerja ayah Yunus. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun. Usia ayah Yunus 54 tahun. Berarti 54 dikurang 25. Ini 14, 9, 29. Yang C. Udah deh. Dari soal nomor 1 sampai nomor 10, ada yang mau ditanya? Aman berarti ya? Oke teman-teman, karena hari ini aku juga lagi kurang enak badan, jadi mohon maaf ya kalau ngejelasinnya aku kurang interaktif juga sama teman-teman. Dari aku cukup segini, cukup sekian untuk malam ini, 20 soal. Semoga dari penjelasan aku tadi, dari yang pertama, analitik kuantitatif yang pertama, bab pertama sama bab yang kedua ini, bisa teman-teman pahami, ngebantu teman-teman sampai hari UTBK nanti.